Di sebuah kerajaan yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan hutan belantara yang tak pernah disentuh manusia. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan kelelawar, tempat ribuan kelelawar hidup dalam harmoni, terbang di bawah naungan malam yang abadi. Dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi dan aliran sungai yang jernih, kerajaan ini adalah oasis yang misterius, di mana hanya mereka yang memiliki mata, malam yang tajam bisa menavigasi jalannya. Kerajaan kelelawar dipimpin oleh seorang raja agung bernama Raja Suryawing, seorang pemimpin yang terkenal karena kebijaksanaan, keberanian, dan kearifan yang melampaui usianya. Raja Suryawing tidak seperti kelelawar lainnya. Dengan sayapnya yang besar, hampir sepanjang langit malam, dan bulu hitam legam yang memancarkan kilauan halus saat terkena cahaya bulan, dia adalah sosok yang memancarkan wibawaan yang tak terbantahkan. Raja Suryawing dilahirkan di malam yang penuh badai, ketika awan gelap menyelimuti bulan dan angin bertiup kencang melintasi hutan. Kelahirannya diiringi oleh tanda-tanda yang membuat para penatua kerajaan percaya bahwa ia akan menjadi penguasa besar. Sejak usia dini, Suryawing menunjukkan bakat yang luar biasa. Dia mampu melihat dengan jelas di kegelapan total, terbang dengan kecepatan dan kelincahan yang tak tertandingi. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan kelelawar makmur. Dia memastikan bahwa setiap kelelawar di kerajaannya memiliki makanan yang cukup, tempat tinggal yang aman, dan perlindungan dari ancaman luar. Raja Suryawing juga dikenal karena kebijakannya dalam mengatur hubungan dengan makhluk-makhluk lain di hutan, seperti burung hantu, serigala, dan rusa. Meskipun kerajaan lain sering melihat kelelawar sebagai makhluk yang menakutkan dan misterius. Namun, meskipun pemerintahannya diwarnai dengan kedamaian dan kemakmuran, awan kegelapan mulai mengintai di Cakrawala. Sebuah ancaman besar mulai mengancam seluruh hutan, lebih menakutkan dari apapun yang pernah dihadapi kerajaan kelelawar. Di sebuah bagian hutan yang belum pernah dijelajahi, terdapat sebuah gunung yang tinggi, dengan puncaknya selalu tertutup kabut tebal. Di dalam gunung itu, tersembunyi sebuah makhluk kuno yang sudah lama terlelap, sebuah legenda yang selama ini hanya dibicarakan dalam bisik-bisik ketakutan oleh para penatua. Makhluk ini adalah naga tanah, seekor ular raksasa yang tubuhnya sebesar batang pohon tertua, dengan sisik yang keras seperti baja, dan mata yang menyala merah seperti bara api. Naga tanah bangkit dari tidurnya yang panjang, terganggu oleh gemuruh dari dalam perut bumi yang mengganggu ketenangannya. Ketika dia bangun, naga tanah mendapati hutan yang dulunya sunyi telah dipenuhi dengan kehidupan. Kemarahan membara di dalam dirinya. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, dia mulai merusak segala sesuatu yang ada di jalannya, menciptakan kehancuran yang luar biasa. Pohon-pohon besar tumbang seperti ranting kecil, sungai-sungai meluap, dan tanah berguncang. Berita tentang kebangkitan naga tanah dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru hutan, sampai akhirnya sampai ke telinga Raja Suryawing. Para penasihatnya segera berkumpul di istana untuk membahas situasi yang mengerikan ini. Suasana dalam aula istana sangat tegang. Banyak yang mengkhawatirkan masa depan kerajaan dan kehidupan mereka sendiri. Beberapa penasihat menyarankan untuk melarikan diri, meninggalkan kerajaan dan mencari tempat perlindungan di luar hutan. Namun, Raja Suryawing tahu bahwa melarikan diri bukanlah jawaban. Dia tidak bisa meninggalkan rakyatnya dalam ketakutan dan penderitaan. Kerajaan ini adalah rumah kita, dan sebagai pemimpin, adalah tanggung jawabku untuk melindunginya, kata Raja Suryawing dengan suara tegas. Dia memutuskan bahwa dia sendiri yang akan menghadapi naga tanah. Meskipun para penasihatnya mencoba membujuknya untuk mengirim pasukan atau setidaknya mencari bantuan dari kerajaan lain, Raja Suryawing tetap teguh pada keputusannya. Dia tahu bahwa hanya dengan menghadapi ancaman ini secara langsung, dia bisa menyelamatkan kerajaannya. Malam itu, dengan persiapan yang matang, Raja Suryawing terbang menuju gunung tempat naga tanah bersemayam. Di bawah sinar rembulan, dia terbang dengan tenang namun penuh kewaspadaan. Langit malam terasa lebih gelap dari biasanya, seolah-olah hutan pun ikut merasakan ketegangan dari pertempuran yang akan datang. Sesampainya di kaki gunung, Raja Suryawing bisa merasakan getaran di tanah. Dia tahu bahwa naga tanah sedang mendekat. Dengan hati-hati,
Dia terbang lebih tinggi menuju puncak gunung yang diselimuti kabut. Di sana, di tengah-tengah puncak yang sepi dan sunyi, Raja Suryawing melihat naga tanah muncul dari balik kabut. Tubuhnya melingkar dan besar seperti gunung itu sendiri. Mata naga tanah memancarkan kebencian dan kemarahan yang tak terlukiskan. "Naga tanah," seru Raja Suryawing. Suaranya bergema di seluruh lembah. "Aku adalah Raja Suryawing dari Kerajaan Kelelawar. Aku datang untuk menghentikan kehancuran yang kau timbulkan. Ini adalah rumah kami, dan kami tidak akan membiarkanmu merusaknya." Naga tanah menatap Raja Suryawing dengan tatapan dingin. "Siapa kau, makhluk malam yang kecil, yang berani menantangku? Aku adalah naga tanah, penguasa bumi ini. Aku telah ada sejak sebelum hutan ini lahir, dan aku akan ada setelah semua ini musnah." Tanpa menunggu jawaban, naga tanah meluncur ke arah Raja Suryawing dengan kecepatan yang luar biasa, membuka rahangnya yang besar dan tajam. Namun, Raja Suryawing sudah siap. Dengan kelincahannya yang luar biasa, dia menghindar dari serangan itu dan melesat ke udara, terbang mengelilingi naga tanah dengan kecepatan yang sulit ditangkap oleh mata. Dia memanfaatkan kegelapan dan kabut untuk menyembunyikan gerakannya, membuat naga tanah kebingungan. Raja Suryawing kemudian memanfaatkan kekuatan angin. Dia terbang semakin cepat, menciptakan putaran angin yang semakin kuat di sekitar tubuh naga tanah. Putaran angin itu tumbuh menjadi puting beliung, mengangkat debu dan batu-batu kecil, membuat naga tanah semakin kesulitan bergerak. Naga tanah berusaha melawan, menggeram, dan mengeluarkan teriakan yang mengguncang tanah. Tetapi Raja Suryawing tidak memberinya kesempatan. Dengan strategi yang cerdik, Raja Suryawing berhasil mendorong naga tanah ke dalam gua. Begitu naga tanah masuk ke dalam, Raja Suryawing menggunakan kekuatan anginnya untuk menjatuhkan batu-batu besar ke mulut gua, menutupnya rapat-rapat. Naga tanah yang terperangkap di dalam gua mencoba menerobos keluar, tetapi kekuatan Raja Suryawing terlalu besar. Setelah beberapa saat, gerakan di dalam gua berhenti. Naga tanah kembali tertidur, terperangkap dalam gua yang sekarang menjadi penjaranya. Raja Suryawing, meskipun lelah, terbang kembali ke kerajaannya dengan perasaan lega. Ketika dia tiba, rakyatnya menyambutnya dengan sorak-sorai dan pujian. Mereka tahu bahwa keberanian dan kecerdikan Raja Suryawing telah menyelamatkan mereka dari kehancuran. Setelah peristiwa itu, Raja Suryawing semakin dihormati oleh rakyatnya. Dia tidak hanya dianggap sebagai pemimpin yang bijaksana, tetapi juga sebagai pahlawan yang berani menghadapi ancaman terbesar yang pernah dihadapi Kerajaan Kelelawar. Masa-masa damai kembali menyelimuti kerajaan, dan hutan pun kembali hidup dalam keharmonisan. Namun, legenda tentang naga tanah terus diceritakan di antara para kelelawar dan makhluk-makhluk hutan lainnya. Cerita tentang keberanian Raja Suryawing menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Mereka belajar bahwa tidak ada ancaman yang terlalu besar untuk dihadapi.